Selamat siang Sobat Setia Radio Suara Kasih. Saat ini saya Geno sedang berada di markas besarnya CV Rangga Jaya Trans. Perlu diketahui bahwa ini program pertamanya kita, bahwa ini program radio on the spot. Jadi spot kita hari ini ada di CV Rangga Jaya Trans. Nah, mungkin sobat bertanya-tanya atau mungkin sudah mendengarkan iklannya melalui radio 89,3 FM. Dan saat ini kita ada dengan orang pentingnya yang ada di sini. Mungkin kita perkenalkan diri dulu. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang. Bapak mungkin bisa memperkenalkan diri, Bapak siapa? Beta Doni Antonio Horo. Beta selaku Wakil Direktur CV Rangga Trans. Oke, jadi mungkin yang bertanya-tanya iklan kemarin di radio CV Rangga Jaya Trans, ini orang yang ada di balik CV Rangga Jaya Trans, Bapak Doni Antonio Horo. Nah, saat ini kita akan bertanya-tanya mengenai apa itu CV Rangga Jaya Trans. Mungkin bisa dijelaskan Bapak Doni, Rangga Jaya Trans ini bergerak di bidang apa? Perusahaan ini dia bergerak di bidang ekspedisi, pengiriman barang, macam-macam barang yang kita kirim. Mau ada yang paket dalam bentuk kecil maupun paket yang dalam bentuk besar. Oh gitu, jadi hitungannya ada yang paket per kilo, Ya, per kilo sampai koli ya? Ada, ya. Oke. Jadi dia macam-macam. Kalau boleh tahu dia sudah beroperasi sampai di mana? Kalau perusahaan sudah bergerak itu sudah dari 2014. 2014. Tapi belum, waktu itu masih terlalu minim. Itu masih belum seperti sekarang ini. Belum seperti sekarang. Berarti kita bertanya lagi nih, kenapa latar belakang bisa terbentuknya CV Rangga Jaya Trans ini, apa yang melatar belakanginya? 2014 itu pertama diciptakan itu dalam bentuk PO. PO. Ya, masih bentuk perusahaan perorangan. Oh gitu. Jadi itu belum ada perusahaan yang belum sebesar sekarang. Itu cuma satu saja, itu juga punya orang. Masih Bapak, pinjam. ya, masih pinjam. Bapak yang sendiri sopir. Jadi dulu sopir. Bapak sopir. Jadi setelah itu 2017 Ya. perusahaan kan tidak ada yang urus. Bapak juga sudah jalan proyek sendiri, maksudnya kerja dengan orang, ikut dengan orang. Jadi 2021 beta sendiri inisiatif telepon Bapak untuk bikin perusahaan. Nah, jadi Bapak setuju itu. Jadi 2021 bulan Februari tanggal 7 itu beta dan Bapak pergi ke notaris Untuk bangun berdiri jadi CV ya? Ya, jadi CV itu. Kalau boleh tahu, kan awalnya Bapak sopir nih. Ya. Apa yang menggerakkan Bapak sendiri untuk bisa kenapa harus bangun jadi CV? Kenapa sonde jadi perusahaan perorangan saja? Kalau itu memang cita-cita sebenarnya. Cita-cita. Ya. Nah, kalau sudah sampai dengan seperti sekarang ini, karena CV Rangga Jaya Trans sepertinya sudah bergerak banyak ya. Ya, Untuk NTT sendiri sudah sampai mana? sudah semua wilayah NTT, dari Larantuka sampai Labuan Bajo, Waingapu sampai Tambolaka, habis terus Alor, Lembata, Saburote itu sudah. Dari Kupang sampai Atambua itu sudah ada pengiriman ke sana. Rata-rata daratan timur ya. Timur semua. Daratan timur. Nah, waktu itu kan tadi bilang mobil atau trek masih pinjam. Iya, masih pinjam waktu itu. Iya, terus waktu sudah berdiri jadi CV ini bagaimana cara kembangkannya supaya bisa jadi banyak armada seperti sekarang? Itu waktu itu 2021. Itu belum ada proyek, belum besar begitu. Iya. Jadi waktu itu ada yang tawarkan kerjasama dari BGR. Nah, untuk bansos. Oke. Waktu itu. Jadi tapi itu belum, kita masih pihak ketiga. Kita dapat bukan langsung dari Tangan vendor, pertama. Ya, tangan pertama itu masih dengan pihak ketiga. Setelah itu
Dari situ mulailah saya dengan bapak mulai bentuk ulang lagi tim kita, perkuat lagi begitu. Iya. Jadi dari situ itu kita ya bisa dikatakan mau kita korbankan apa dulu begitu Iya. untuk bisa dapat armada kayak gitu. Jadi waktu itu keputusannya apa? Sampai bisa punya armada untuk bisnis atau usaha ini sendiri. Awalnya itu kita bapak dengan saya gak ada sertifikat rumah. Gak ada sertifikat Iya, rumah di itu bank. di bank. Iya, memang segala sesuatu butuh pengorbanan. Untuk ambil mobil. Iya. Begitu. Waktu Tapi itu minta maaf, waktu itu dapatnya berapa mobil? cuma satu saja. Cuma satu. Iya, cuma satu. Setelah itu jalan ya mungkin hanya berapa tahun saja. Iya. 2021 itu baru kita mulai dapat proyek bansos. Iya. Pertama kali itu. Itu dari mana? Itu dari pos. Pos. Itu yang pertama kali ya. Dia punya keuntungan itulah kita mulai beli pick up, Iya. beli oto pribadi, habis terus kita lanjut kerja lagi dengan poslog untuk pengiriman barang reguler Kupang Atambua itu rutin. Di 2021 itu Bapak masih tetap jadi sopir atau Sudah, itu bapak sudah berhenti. sudah berhenti? Mobil yang awalnya dipakai Itu kita sudah upgrade, sudah dijual, terus kita ganti lagi ganti yang baru. Iya. Oke. Gitu. Nah, dari tadi ini sebut bapak-bapak. Saya ingin tahu, mungkin sobat setia juga ingin tahu, Direktur CV Rangga Jaya Trans ini siapa? Kalau direktur CV Rangga Trans itu Yafet Jefferson Horo. Itu Bapak kandung. sendiri, ya, bapak Oke. sendiri. Ada berapa banyak karyawan kalau sampai dengan saat ini? Kalau sekarang ini sudah 20 lebih karyawan. 20 lebih. Ya. Itu termasuk dengan buruh? Buruh di luar buruh itu. Oh, itu di luar Itu buruh. cuma driver, admin dengan staff-staff yang penting. Oh, gitu. Staff-staff lapangan. Kalau buruh sendiri kira-kira ada berapa? Buruh kalau saat dalam pekerjaan itu buruh kita bisa pakai 70 sampai 80. 70 sampai 80. Iya. Baik. Jadi karena Bapak sudah bukan sopir lagi, terus sudah mulai bangun bisnis ini sendiri, bagaimana perasaannya ketika cita-cita yang tadinya atau angan-angan yang tadinya tadi Bapak cuma sopir tapi sekarang sudah bisa jadi bos nih, gimana? Kalau itu ada kata-kata dari bapak yang bikin beta motivasi. Dulu kan bapak sopir, makan gaji dengan orang. Iya. Jadi bapaknya kebiasaan. Anton, bapak cuma sopir. Coba lu kembangkan supaya bapak jangan jadi sopir lagi. Itu. Jadi itu yang ambisi untuk beta. Oke. Jadi Bapak bilang kurang lebih seperti ini. Anton, Bapak ini sopir, makan gaji dari orang. Jadi kamu usahakan bagaimana supaya Bapak jangan jadi sopir lagi dan kamu juga jangan seperti Bapak lagi, gitu. Itu yang memotivasi. Akhirnya saat ini Doni Antonio Horo, Anton ataupun Doni sudah menjadi wakil dari CV Rangga Jaya Trans. Nah, waktu dapat proyek pertama yang bekerja sama dengan Pos dan juga Poslog itu bagaimana perasaannya? Itu bangga dan sangat senang. Senang. Ya, dan juga punya rasa takut karena pertama. Iya, pertama Takutnya kali. takut apa? Karena masih baru. Raba-raba. Masih baru ya? Iya. Oke. Mau ambil dana dari mana? Waktu itu kan belum ada anggaran atau operasionalnya belum sebesar sekarang. Iya. Dulu masih pinjam-pinjam begitu. Iya. Jadi waktu dapat pertama itu butuh berapa banyak armada? Waktu itu harus banyak, soalnya kan itu satu Pulau Timur ini kita kelola. Oke. Itu waktu itu tuh harus puluhan armada yang kita butuhkan. Nah, sedangkan waktu itu armadanya baru satu. Baru satu. Jadi kerja sama lagi dengan Iya. ekspedisi yang lain. Pakai ekspedisi lain punya unit. 10 unit. Dia waktu itu 20 lebih unit. 20 lebih unit. Setelah itu ketika dapat keuntungan Barulah kita mulai
apa namanya, mulai beli yang untuk operasional, Beli kayak untuk pick operasional. up, truk tambah satu lagi, habis mobil operasional untuk bapak, Iya. habis komputer, Iya. kekurangan dalam kantor itu dilengkapi semua. Dilengkapi. Nah, kalau boleh tahu orang-orang yang bekerja di sini nih dari mana? Dari kita tahu bahwa kantor ini kan saat ini posisinya di dalam kompleks perumahan ya, kompleks rumah-rumah Iya, warga. Nah, ini karyawan atau orang-orang yang bekerja buruh-buruh di sini ini diambilnya dari mana? Dari luar atau dari dalam kampung sendiri Campuran, gitu? ada yang keluarga, Mm-mm. ada yang dari luar kampung juga. Kalau dari keluarga kan biasa orang bilang dalam keluarga son boleh satu perusahaan tuh. Gimana? Sebenarnya Pandangannya apa-apa. menurut itu gimana? Karena ini perusahaan bukan perusahaan pribadi, Ya, ini perusahaan keluarga, jadi semua harus rasa. profesional juga tapi. Iya, tetap profesional. Oke. Sekalipun keluarga tapi harus bekerja Harus secara bekerja, profesional. Oke, nah pertanyaan selanjutnya ya, transportasi pengangkut paket itu ada apa saja saat ini? Sekarang yang ada truk bak terbuka, pick up, sama truk bak box begitu. Oh, Dia box. tertutup. Iya. Totalnya semua ada berapa? Kalau sekarang truk yang bak terbuka totalnya sudah ada 8. 8. Habis kalau yang box sekarang ada 4. Pick up. Pick up ada 3. Keseluruhan berarti Dia belasan. 12, ya, Ya. 15 unit Belasan. sekarang. Nah, kalau tadi kan Bapak Doni sudah bilang bahwa ini sudah menjangkau seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur Iya, ya. betul. Kalau di luar Pulau Timur bisa tidak menggunakan jasa Rangga Jaya Trans? Bisa, karena sekarang kan sudah ada rute Kupang Surabaya langsung. Oh, Iya. sudah ada. Jadi buat sobat setia yang mungkin saat ini sedang menonton ya, mau kirim paket ya keluar kota Pulau Timur pastinya di Surabaya bisa datang nih di ekspedisi Rangga Jaya Trans. Nah, lama pengiriman itu biasanya berapa lama? Kalau dalam kayak Kupang, dalam Pulau Timur, Kupang Atambua itu paling 1 hari. Dalam Kupang ya? Iya. Kalau Kupang kayak Atambua. Atambua itu estimasinya 1 sampai 2 hari saja. Oke. Habis terus kayak luar pulau itu dia paling lama itu 3 hari. Termasuk Surabaya? Surabaya, iya, Surabaya 4 hari. 4 hari. Apakah ada tim di wilayah tujuan yang diantar ke sana? Kalau untuk wilayah NTT sudah ada tim semua. Sudah ada tim semua. Setiap daerah itu sudah punya tim sendiri. Memang belum ada kantor cabang, tapi Iya. untuk tim-tim lapangan itu semua sudah ada. Iya. Sudah berlangsung berapa tahun ini tim-tim yang di daerah itu. Nah, kalau misalkan nih, sementara ini belum ada pengiriman, nasib mereka di sana itu bagaimana? Itu kan dia kan sistem kontrak. Oh gitu, kayak musiman gitu ya? Jadi pas ada pekerjaan Iya. proyek yang panjang, Iya. mereka dipakai. Nah, Oh. proyek itu kan dalam 1 tahun itu kita bisa kerja 2 kali, 2 kali. 2 kali proyek. Misalnya proyek apa nih sekarang? Kalau sekarang ini, kemarin itu kan bansos 2023 itu kan bansos stunting. Nah, itu kan kita kerja dari bulan 3 2023, bulan Maret 2023 itu kerja sampai Desember. Iya. Itu mereka digaji terus. Iya. Oh begitu. Nah kalau tadi kan Bapak Doni bilang belum ada cabang kan ya? Iya, Kalau di Surabaya sendiri bagaimana? sistem vendor juga. Sistem vendor juga. Berarti bangun relationship-nya sampai di sana ya, LDR ya. Iya, LDR. Tapi hubungannya tetap terjaga Tetap dengan sampai baik. sekarang karena dia barangnya putar kan. Jadi Iya. dari Surabaya ke Kupang ada, Kupang Surabaya ada. Oh gitu. Jadi tidak pernah putus. Oke. Kemudian keunggulan, karena kita tahu bahwa di Kota Kupang ini sudah banyak orang yang merambah ke ekspedisi. Iya. Nah, ekspedisi tidak hanya CV Rangga Jaya Trans sendiri nih pastinya. Betul. Jadi boleh tahu keunggulan apa saja sih yang bisa mungkin bisa dikasih tahu ke sobat pendengar setia bahwa harus pakai jasa Rangga Jaya Trans nih, keunggulannya tuh apa begitu? Kalau dari pengalaman, keunggulannya Rangga Trans itu kita kerja estimasi waktunya tepat. Tepat. Iya.
Karena sudah pengalaman kita kerja itu dengan pemerintahan. BUMN itu selalu pakai Rangga Jaya Trans karena itu. Karena 2022-2023 itu kita urutan pertama. Setiap proyek yang ada di dalam BUMN itu kita urutan pertama saat untuk Mau dipakai. untuk pengiriman itu kita selalu urutan pertama. Dari estimasi waktu ke tim-tim yang di lapangan itu semuanya sesuai aturan SOP yang BUMN kasih keluar. Begitu. Ya memang kepercayaan harus dijaga, Dijaga. Servis utama itu kita barang itu harus tepat waktu, aman. Gitu. Jadi selama ini belum pernah terima komplain karena kerusakan barang atau lain sebagainya. Belum pernah. Puji Tuhan belum pernah. Puji Tuhan. Semoga ini akan terus berlanjut ya, Sobat Setia Radio Suara Kasih. Nah, Sobat, demikian perbincangan kita di hari ini, dan dari cerita-cerita tadi tentu ada banyak hal yang bisa kita petik bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati proses. Jadi Bapak Doni mungkin bisa kasih closing statement buat teman-teman di luar sana yang mau berusaha tapi cepat putus asa. Kalau tetap harus optimis. Harus optimis. Ya, jangan pernah takut dia punya gagal. Jangan takut gagal. Gagal coba lagi. Tetap harus coba. Tetap harus coba sampai dapat dia punya hasil. Oke. Yang terakhir, ketika sudah sesukses ini, apa sih yang harus dilakukan? Yang satu itu jangan tinggi diri saya. Jangan tinggi diri. Oke. Selalu rendah hati. Selalu rendah hati. Tentu kita dapat pesan yang baik ya dari Bapak Wakil Direktur CV Rangga Jaya Trans. Ingat bahwa sekali lagi Geno cuma mau bilang bahwa tidak ada usaha yang mengkhianati proses, dan juga ketika sudah mencapai tujuan itu jangan sampai melonjak lah ya. Jangan tinggi hati, jangan tinggi diri ya, tetap merendah dan tahu bahwa kita semua berasal dari bawah. Oke, demikian Sobat Setia Radio Suara Kasih, program kita hari ini Radio on the Spot di CV Rangga Jaya Trans. Saya Gero pamit, selamat siang dan sampai jumpa.